Selamat pagi sahabat Terusari. Salam sehat, salam presisi. Ya. Bareng bersama kita lagi ya. Ya, jumpa lagi sama kita di podcast Rosari. Podcastnya Rumah Sakit Polri. Ya. Ketemu lagi sama saya Evi di sini bersama dokter cantik kita, Dokter Panda. Dan kita hari ini spesial ya dok, spesial lagi. Yang kedua spesial lagi. Pokoknya kalau di podcast Rosari spesial terus ya Pak, gitu. Pagi ini kita mau ngopi bareng sama tamu-tamu spesial. Tapi udah ngopi belum, dok, Pak? Kalau saya sudah. Oh, dokter udah ngopi. Jam segini sudah tiga seloki. Tergantung tamunya. Kalau banyak tamu banyak ngopi. Oh itu ya, ada ininya sendiri ya. Tapi maksimal sehari 5 sloki. Oh siap, tetap dibatasin ya dok ngopinya. Iya. Ngopi kita di sini spesial ya dok. Ini ngopi Rusari kalau kita di sini. Jadi ngopi ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Ya siap. Ya. Tamu kita hari ini. Perkenalan dulu. Ya. Gimana? Hari ini kami mengundang lagi Bapak Karumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Dr. Haryanto, Brigadir Dr. Haryanto Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto SPPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Khusus loh Pak, kami ngundang Bapak lagi di sini karena ternyata ada Bapak rame foto. Banyak yang like. Naikin rating ya. Enggak. Selain itu juga Bapak interaktif gitu kan dan informatif banget gitu. Kita jadi seru jadi kita berusaha menghidupkan suasana. Iya betul. Seru kalau ngobrol sama Bapak ya. Tamu yang kedua siapa dokter? Nah, ini tamu yang kedua nih ngehits banget nih kalau udah bedah saraf nih. Saya kan nih harus ada artisnya bedah saraf berarti ya. Bedah saraf nih. Ini nggak lain dan nggak bukan AKBP Dr. Budi, spesialis bedah saraf. Ya, selamat datang, dokter. Selamat datang. Ini kalau kenapa nih sekarang Mbak Evi kita harus manggil ada dokter bedah saraf, ada Pak Karumkit. Iya betul. Karena tema kita hari ini tema kita seru banget. Tema kita itu tentang pelayanan, dokter. Pelayanan terutama untuk anggota rumah sakit, anggota Polri yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada para anggota Polri se-Indonesia. Terutama, tapi sebetulnya semua bisa ya, semua di semua Indonesia itu semua itu bisa. Tapi nih saya hari ini khusus hanya untuk di bumi Cendrawasih. Iya. Jadi untuk di Papua. Jadi kita mau ngelihat dok, bagaimana pengabdian kita Rumkit nih dok, Rumkit dalam mendukung tugas kepolisian untuk bumi Cendrawasih, gitu ya. Walaupun nanti kita mau tanya sama Dr. Haryanto sama Dr. Budi terkait dengan pengabdian rumah sakit untuk bumi Cendrawasih. Setuju. Mungkin hari ini bumi Cendrawasih. Lagi jadi pengabdian rumah sakitnya banyak di mana-mana sebenarnya dok. Ya. Memang kita kan sebagai rumah sakit pusat ya. Yang pusat rujukan Rumah Sakit Bayangkara dan seluruh personil Polri di seluruh tanah air. Polri dan PNS Polri dan keluarganya. Dan keluarga termasuk include keluarganya ya dokter. Dokter izin dokter, langsung masuk aja ya. Boleh, langsung ya dok boleh. Ya. Jadi kan kita rumah sakit ya dok, rumah sakit kepolisian. Nah rumah sakit itu ranah kesehatan, tentunya rumah sakit di ranah kesehatan. Yang membedakan ya dok gitu antara rumah sakit lain dengan dokter dan kesehatan di kepolisian. Itu apa dok? Mungkin bisa jelaskan sedikit dok. Jadi sebenarnya perbedaannya sangat signifikan. Kalau rumah sakit pada umumnya, katakanlah rumah sakit yang lingkup Kemenkes, rumah sakit tersebut hanya melayani kesehatan saja, pelayanan kesehatan. Tapi di rumah sakit Polri ini ada tambahannya. Apa yang tambahannya? Kita mendukung semua tugas operasional Polri. Inilah kekhasan daripada Rumah Sakit Bayangkara itu, kita mendukung semua tugas operasional Polri maupun tugas pembinaannya. Karena apa? Di situ ada kesemaptaan, di rumah sakit ada itu. Jadi
pokoknya tugas Polri semua, tugas Kemenkes semua luar biasa kan. Betul. Jadi lengkap ya dok. Ini pantas dibilangnya rumah sakit pusat ya dokter ya. Oh ya, kalau rumah sakit pusat itu beda lagi. Rumah sakit Bayangkara R. Said Sukanto atau sekarang Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri ini sebagai rumah sakit pusat. Kenapa rumah sakit pusat? Kita itu sebagai rujukan ya, rumah sakit Bayangkara se-Indonesia. Nah, jadi kita harus berusaha menjadi sekarang namanya sister hospital. Nah, sekarang kakak asuh lah, kakak asuh semua rumah sakit Bayangkara. Iya, kita harus siap untuk itu. Ya. Siap-siap. Iya. Tanggung jawabnya besar berarti, sangat besar. Tapi kebanggaan. Kita betul. jangan mikirnya jangan tanggung jawab tugas, jangan kebanggaan kita luar biasa dalam Agak hati lebih kita. prong ya kalau Iya. kita Betul. Kayaknya beban ya dok. Kalau bicaranya tanggung jawab tuh beban gitu. Kesannya gitu. Jadi sama saja kita mengerjakan Siap. sesuatu, tetapi mindset kita itu kalau Iya. sudah tanggung jawab kan berat, Iya, tapi betul, kebanggaan betul. luar biasa. Itu berbeda. Oh, iya. Itu bisa Pemilihan loh, kata yang dokter, bagus itu loh. betul bisa dipakai buat teman-teman ya yang Iya. ada di rumah sakit itu ya. Iya. Kalau diberikan tugas itu berarti suatu kebanggaan. Ah, Gitu ya. Kalau betul. dapat tugas dari pimpinan berarti Kepercayaan pimpinan. kepercayaan pimpinan. Iya. terhadap Kepercayaan. jajaran. Iya. Bisa loh dapat Iya. kepercayaan ya dok. Iya. Oke. Langsung Oke, ya. kita langsung masuk aja ya. Ya, Pak. oke. Ini kebenaran saya menghadirkan Dokter Budi karena saya punya kasus dokter. Iya. Jadi kasus itu dari Papua. Ada pasien luka tembak lalu dirujuk nih dari Papua ke Rumah Sakit Polri ini ke Bayangkara R. Said Sukanto. Nah, ini kasus luka tembak ini kan lumayan kalau di mindset saya, wah serem banget nih luka tembak. Kok bisa dari rumah sakit yang ada di Papua bisa dirujuk nih ke Rumah Sakit Polri? Itu bagaimana itu langkah perujukannya? Dan sebelum kita mulai ke Dokter Budi, mungkin nanti saya siapkan satu pertanyaan. Kira-kira Kayaknya dokter nggak bisa nanti- satu deh dok. Iya, Itu banyak deh. dipikirin dulu jawabannya soalnya. Ini soalnya definisi nih, masalah definisi. Kira-kira nanti saya mau menanyakan apa itu definisi luka tembak. Tapi sebelumnya mungkin Pak Karumkit bisa Iya. menjelaskan bagaimana cara perujukan ya dokter. Iya. Teknis perujukan ada Iya. pasien luka tembak di Iya. Papua yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri, Iya. itu bagaimana Iya. mekanismenya? Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya di Papua saat ini kan ada operasi kepolisian namanya Damai Kartens ya. Kita yang ada di Jakarta ini juga setiap saat mau membackup untuk kesehatannya, kita siapkan untuk itu, dan Pusdokes harus juga menyediakan personilnya untuk membantu itu. Kemudian fasilitas apa? Sebenarnya luka tembak yang sampai ke sini itu ini bukan pertama dan satu-satunya, enggak. Oke. Sebelumnya ada Sudah sudah banyak ditangani lagi di ya. sana. Kemudian di sana ada kesulitan karena SDM dan fasilitas, ya dirujuklah ke sini. Nah, proses perujukannya sangat mudah sekali. Jadi dari dan ops yang ada di sana hubungi langsung, hubungi Kapusdokes, hubungi Karumkit. Kemudian akan dibantu oleh penguasa wilayah kesehatan di sana, Kabidokes. Kabidokes, kita ngobrol, kemudian bagaimana ini kondisi yang ada secara medis, apakah layak untuk diterbangkan. Kemudian kalau misalnya perlu waktu tertentu harus singgah dulu di Makassar atau dalam hal ini. Tapi kondisi ini sebenarnya cukup baik yang pasien yang akan diceritakan ini. Jadi bisa langsung diterbangkan ke sini. Dan kita sudah jemput di bandara, kemudian kita siapkan ambulan ICU-nya di situ dengan dokter ICU dan dokter yang terkait dengan penyakit yang ada. Jadi untuk masalah teknis perujukan tidak ada masalah, per telepon dan kita mudahkan semuanya. Berarti semua prosesnya mudah, mudah, dan ya. dijamin ya di sini ya. Tapi jadi maksudnya kalau misalnya ada anggota polisi yang sedang bertugas tidak perlu khawatir iya. karena rumah sakit kita akan mendukung 100% Iya. untuk kesembuhan apabila Iya. terjadi sesuatu. Nah, itu bagian daripada Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Pak Kapusdokes yang mengarahkan kepada kita ini untuk
kesehatan semua anggota dan keluarganya, termasuk bagaimana mempermudah ke sini. Itu bagian daripada atensi kita kepada anggota. Siap, baik dokter, terima kasih. Nah, ini udah siap belum dokter? Dari tadi nungguin ya dok. Sebelumnya kopinya dong, kopinya mana? Kopinya kopi dong. kopi dong. Rumah sakit Polri nggak dikasih Ayo kopi. kita ngobrol lagi. Oke. Ngobrol lagi dokter. Ini slot berapa dok? Ini ketiga. Oh, slot ketiga. Ya, silakan dok. Ya, silakan dokter. Biar ini dong, biar apa namanya, fresh, mempermudah jawabannya kalau udah minum kopi. Ini espresso, ini biangnya kopi. Biangnya kopi ya. Jadi kita tidak usah minum kopi terlalu banyak. Ini satu shot. Satu shot itu 60-70 cc. Jadi jangan pakai ini. Ini sebenarnya pancingan ini. Orang yang menyobek ini berarti bukan peminum kopi. Bukan sekopi sejati dok. Oke. Mantap kan? Iya dok. Mantap. Gimana Ngobrol pagi rasanya? dok di Pahit. rumah sakit Polri. Gak terlalu ya. Ini kopi jenisnya apa dok? Jadi kalau bukan pahit ya bukan kopi. Kalau manis berarti gula. Ini jenis kopinya tahu nggak apa Apa? dok? Nggak tahu. Kopi rusa. Ya kita bikinkan kopi Rosari. Oh, siap. Karena kopi Rosari ini ada kekhususan, yaitu blend kopi. Blend kopi itu campuran antara robusta dan arabica. Nanti Oh, kopi iya, Rosari pantesan dicari nggak terlalu dok. pahit Ya, ya, dok, ya? jadi komposisinya lain. Iya. Kalau ini kopinya cari yang arabica. Iya, agak. Arabica pun arabica yang dari Jambi. Kemudian dengan komposisi tertentu kita campur dengan robusta Lampung. Makanya jadilah kopi Rosari espresso. Sahabat Rosari tunggu ya. Tunggu ya. Kita akan produknya akan keluar. Nanti pasti dicari. Harus dibeli. Spesial ya. Spesial. Cuma ada di Rumah Sakit Polri. Ya, gimana lanjut, dokter Budi sekarang? Tadi Kira-kira kita apa? tanya apa? Tentang pengertian Ya, luka tembak definisinya sendiri. dulu Oh, sebelum iya. kita menjangkau pasiennya sendiri, letak lokasinya. Mungkin sahabat yang lain harus tahu dulu kali ya dok ya. Kita samakan apa persepsi itu ya, Dok? luka Oke. tembak gitu dokter definisinya. Jadi gini, per definisi luka tembak adalah luka yang diakibatkan masuknya proyektil peluru ke dalam tubuh manusia. Biasanya kita mengidentifikasi luka tembaknya itu ada luka tembak tembus, ada luka tembak yang bersarang di dalam tubuh. Dan luka tembak ini juga termasuk salah satu kasus kegawat daruratan yang harus mendapatkan penanganan segera karena bisa berdampak terhadap komplikasi yang bisa menimbulkan morbiditas sampai mortalitas atau kematian. Secara definisi seperti itu artinya daripada luka tembak ini. Nah, selanjutnya. Segera tadi itu berarti kalau apa? Durasinya berapa lama itu cara melihatnya dok? Tergantung daripada lokasi yang terkena, organ tubuhnya yang terkena. Oke, kalau Oke. misalnya Pada umumnya luka tembak itu yang jelas karena dia masuk ke dalam tubuh atau organ tubuh manusia, dia akan merobek pembuluh darah dan otot, atau bila melewati tulang akan menghancurkan tulang-tulang yang dilalui oleh trek daripada proyektil peluru tersebut. Nah, tergantung daripada kondisi klinis pasien pada saat awal dan perkiraan lokasi peluru itu bersarang di mana. Jadi prinsip penanganannya adalah as soon as possible, secepat mungkin. secepat mungkin ya. Oke, kalau misalnya kasus ini dokter, nah dokter kan kita kebenaran kita satu tim ya dokter, tapi saya nggak ikut operasinya. Katanya saya nggak diajak gitu. Kemarin saya nggak diajak sama dokter Budi. Yang dia bukan aku. Ini kan tapi kan saya kebetulan juga dikonsulkan ya dokter ya, jadi garis besarnya saya tahu ini tuh letak peluru yang bersarang itu lumayan ya dokter ya. Saya sampai tanya, dokter yakin mau operasi? Kira-kira ini kan bersarangnya itu di daerah leher ya, padahal tembusnya dari sini ya dok ya, ke sini terus sampai ke sini. Berarti ini organ yang terkena ini ada berarti daerah bahu sampai ke leher. Nah, kira-kira operasinya ini cakupannya kalau menurut dokter Budi kategorinya sulit atau tidak? Dan seandainya sulit, apa alat apa dan proses apa yang harus digunakan gitu dokter? Jadi kalau kita bicara luka tembak,
kita membutuhkan beberapa alat bantu diagnostik. Makanya salah satu yang seperti disampaikan Bapak Karungkit tadi, pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit Polri Pusat, karena memang di sini kita sudah melengkapi alat-alat untuk diagnostik terhadap pasien-pasien baik itu emergensi maupun elektif. Nah, untuk kasus pasien ini sendiri itu secara kronologis kita menemukan luka masuk daripada peluru itu dari bahu sebelah kiri. Bahu kiri ya. Jadi itu peluru itu masuk menembus beberapa otot yang ada di pundak. Kemudian ujung daripada proyektil atau serpihan proyektil tadi, karena seperti Pak Karungkit sampaikan ini kan peluru rikoset, jadi tidak langsung menembus ke dalam tubuh, tapi mungkin dia ke tembok dulu atau ke benda keras dulu, sehingga serpihannya yang masuk ke dalam tubuh korban tersebut. Nah itu kita sempat melakukan ronsen di rumah sakit sebelumnya, rumah sakit asal di rumah sakit rujukan. Itu peluru ini bersarang diduga di leher, cuman lokasi pastinya kita tidak tahu. Mengingat leher ini adalah organ yang elokuen seperti tabung dia, di mana di situ ada beberapa organ penting seperti saluran nafas, saluran makan, kemudian pita suara, dan di situ juga ada pembuluh darah kiri kanan yang besar yang memperdarai untuk otak dari jantung dan ke paru-paru turun ke bawah. Nah, kita di sini Pak Karungkit sudah mempersiapkan tim pada saat itu, terintegrasi, beliau memerintahkan membentuk sprint. Itu yang perlu kita aplaus kepada kesiapsiagaannya beliau, tanggapnya beliau ya, apresiasi beliau. Jadi sebenarnya saya cukup bersyukur juga, alhamdulillah, mukjizat bagi anggota kita ini. Karena apa? Karena kalau pelurunya itu nggak mengenai tulang dulu, bisa nembus yang langsung ke leher ya, langsung leher, pembuluh darah besarnya itu kemungkinan kena. Dengan menembus, ya ini berkat Tuhan juga. Jadi dengan menembus tulang itu, maka resosetnya ke sini dengan kekuatan yang sudah berkurang karena kena tulang tadi. Kalau enggak, kekuatan masih lebih, waduh, ini luar biasa. Bisa hancur, bisa ya. Kategorinya berarti ini operasi sulit ya, Dok? Termasuk sulit. Jadi makanya yang di Papua tadi nggak berani karena sudah dekat sekali dengan saraf tulang belakang nih. Jadi luar biasa kalau nggak pas presisinya. Presisi. Iya. Terus dokter berarti melakukan tindakan apa, Dok, di pas waktu di operasi? Begitu pasien akan dirujuk, kami langsung merapat dengan Bapak Karungkit. Beberapa tim yang sudah dibentuk dalam lampiran sprint tadi. Di situ terdiri dari beberapa dokter spesialis, termasuk dokter GP kita yang sebagai tim support untuk penjemputan ambulatori dari bandara ke sini. Itu kita ada tim dokter bedah saraf, ortopedi, dan bedah TKV, kardiovaskular, karena memang beliau punya pasukan seperti itu. Termasuk anestesi KIC itu kita siapkan sejak penjemputan. Itu sudah standby di ambulan itu, ICU ambulan kita. Tim berarti kita ya, Dok ya? Kita tuh tim di sini. Nah, sampai sini pasien itu kita karena berdasarkan data yang minimal dari sana hanya ronsen, kita curiga peluru ini atau fragmen proyektil ini masih bersarang di leher pasien. Kemudian kita lakukan diagnostik, lakukan MRI dan angiografi. Kenapa kita lakukan angiografi? Karena memang persarapan dan pembuluh darah yang ada di leher ini cukup banyak. Kalau itu robek ya otomatis resikonya bisa mengakibatkan mortalitas atau kematian karena tidak akan terbendung pembuluh darahnya di situ. Ya seperti Pak Karungkit katakan tadi, beruntung pasien ini atau korban ini dia kecepatan peluru itu akselerasinya sudah menurun karena memang dia sudah menghantam di luar duluan dan sudah menghantam tulang duluan. Saya sebagai ditunjuk beliau, dipercaya tadi, makanya saya bangga kan, karena harus bangga kalau kita dipercaya. Diberi tanggung jawab ya. Diberi tanggung jawab sebagai Katim pada saat itu saya
berkoordinasi dengan teman-teman sejawat ortopedi untuk sama-sama melakukan tugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Berarti kita sebagai kakak asuh itu sudah benar. Benar. Jadi mendapatkan tugas tapi bangga. Tapi bangga, benar. Itu penyampaiannya tepat ya dok ya. Iya. Nah kalau di ruang operasinya kan saya dengar nih dok, kebenaran saya nggak ikut. Dokter itu menggunakan alat di ruang operasi yang kemungkinan itu tidak ada di di tempat kejadian. Tadi yang satu sudah nih masalah angiografi jelas di sana tidak ada. Terus MRI ada tapi harus jauh tempatnya Slice-nya kurang sensitif seperti di sini. Terus belum lagi masalah pas di ruang operasi dokter menggunakan alat siam ya dokter ya. Iya siam itu tuh fungsinya buat apa dok? Jadi siam yang kita punya itu termasuk siam yang lumayan canggih ya. Kita ada 2 siam Rumah Sakit Polri, hebat loh. Jadi tujuan daripada siam kita sebagai guiding di mana kita menelusuri tracknya tadi. Di samping kita melihat kondisi tulang karena siam juga bisa mendeteksi metal. Jadi di situ terlihat pada saat ronsen itu tidak terlihat ada fragmen lain, hanya fragmen pelurunya saja atau proyektil. Tapi pada saat kita menggunakan siam itu terlihat bahwa salah satu serpihan rikoset tadi itu membawa fragmen tulang yang dia dari bahu tadi lepas, dan itu ujungnya menancap di cabang pembuluh darah arteri karotis. Nah makanya saya bilang tadi Pak Karungkit bilang ini operasinya sulit, bukan operasi ecek-ecek. Makanya beliau membentuk tim dan percaya alhamdulillah sama kita, memberikan kepercayaan penuh dan memberikan support, bukan hanya memberikan kepercayaan. Jadi kalau Karungkit itu tentang teknisnya itu sangat percaya pada anggota kita. Kita sebagai Karungkit itu memfasilitasi yang maksimal apa yang bisa kita kerjakan di sini. Nah, itu aja. Enak kan? Jadi betul. Dukungan yang apa yang dibutuhkan oleh dokter. Jadi satu dukungan mental nomor 1. Jadi ini harus dibuat tim, nggak boleh kita itu menangani kasus tertentu sendiri. Beban mentalnya berat. Betul. Jadi nanti menurun kinerjanya, makanya kita suplai dengan tim yang kompak dan kita sudah punya itu. Berarti untuk setiap kasus yang masuk ke Rumah Sakit Polri, apalagi itu adalah suatu atensi ya dokter ya, ini akan dokter berarti selalu membuat tim ya dokter ya, untuk keseriusan sama support dari rumah sakit sendiri terhadap dokternya, jadi tidak mau mengambil keputusan sendiri, jadi ada ininya lain ya dokter ya. Jadi kelebihan tim itu ada juga selain apa yang kita sampaikan tadi. Kita saling membagi ilmu. Jadi dari spesialis ini ngasih ilmu ini, dari ini ngasih ilmu ini. Lah, tanpa kita sadari nanti suatu saat itu udah pinter semua itu. Benar. Dengan banyaknya kasus ya, Dok. Jadi sebenarnya Dok, ini sedikit belok dulu Dok. Karena Dokter Haryanto tadi ngomong masalah mental gitu ya. Jadi tadi di awal juga saya mau nanya, dokter apa sih yang dokter rasa ketika nih ada kasus-kasus khusus yang seperti itu ya, kan pasti rasanya seberapa besar kasus ini akan berkembang, seberapa besar resikonya gitu ya dok, kan dokter bisa memperkirakan nggak atau langsung bikin strategi apa supaya akhirnya ketika diberi tanggung jawab itu tadi akhirnya menjalaninya dengan lancar, sukses gitu dok. Jadi itu nomor 1, secara otomatis itu kita sudah belajar tentang manajemen risiko. Jadi suatu kasus apapun pekerjaan itu mesti ada risikonya. Nah, setelah kita tahu persis, kita kurang ada info masuk, kemudian kita tanya yang ini sehingga sebelum katakanlah ini pasien masuk ke sini itu kita kayaknya sudah siap mau operasi harus ini dengan dokter siapa, ini sudah ada rancangan diri ya dok. Jadi sudah tergladi di sini. Kalau kita di Polri ini kan gladi kotor, gladi bersih lah. Ini gladinya di kepala ya dok. Gladinya banyak. Jadi sebenarnya keputusan kapanpun di sini, jam berapapun di sini ini kita sudah siap. Sudah siap. Tapi alhamdulillah didukung dengan tim-tim yang luar biasa, solid. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti Rumah Sakit Bayangkara ini punya prasarana, sarana dan SDM yang mumpuni ya dokter. Jadi SDM ini katakanlah
Dokter Vanda. Nah, ini kan bukan polisi, bukan PNS, bukan, tapi ikut bergabung kita dengan kebanggaan gitu. Dan ikut juga jam berapapun beliaunya. Iya, aduh. Tapi kebanggaan ya, itu. ya. Betul loh. Itu dia. Balik Yang lagi nggak- dong, dikasih yang- tanggung jawab. Yang nggak berarti bisa saya kebanggaan. jelaskan. Kalau orang tuh nanya, kenapa sih mau Vanda di rumah sakit Polri kayak gitu? Ya gimana ya? Saya punya kebanggaan tersendiri. Walaupun tuh kita tuh bukan anggota Polri ataupun PNS, mungkin itu juga yang dirasakan yang lain. Ingin memajukan dan berpartisipasi, mengabdi tapi dalam cara yang berbeda, dokter. Iya, siap. Kita kembali lagi ya, Balik dokter, lagi ya, ke dokter. Berarti kemarin operasinya bersama siapa, dok? Dokter ortopedi ikut juga berarti, dok? Kemarin yang memulai untuk debri demang itu dokter ortopedi. Ortopedi, berarti Beliau, operasi bahu. Bahunya. Ya, siap. Itu dia Lalu, repair. ya. Kemudian saya didampingi dengan dokter BTKV waktu siap. itu. Beliau standby di tempat. Iya. Bersama-sama untuk mengeluarkan proyektil tadi. Oke. Jadi dokter BTKV juga sebagai tim support kita karena memang dia dalam sprint itu dimasukkan untuk berdasarkan dari hasil diagnostik angiografi bahwa ada fragmen yang menancap di cabang arteri karotis tadi. Oke. Berarti kesulitannya ketika tindakan operasi itu di apanya, dok? Pada saat kita mengeksplor yang pertama, kita kan mengikuti track tadi. Kalau mau gampang sih kita tinggal coblos di tempat yang titiknya. Cuman itu kan akan menimbulkan morbiditas atau kerusakan organ baru. Sebisa mungkin kita menelusuri daripada jalurnya peluru tadi. Nah, itu yang paling sulit itu seperti itu, mengikuti jejak. Karena kan kita tidak dengan mata telanjang. Makanya tadi alhamdulillah beliau tadi mempersiapkan alat-alat yang bisa mensupport pekerjaan kita, salah satunya si Am tadi. Kita menggunakan guiding tadi, kita telusuri tracknya karena setiap track yang dilalui oleh peluru itu kan ada bekas jejas amunisi yang itu bisa menimbulkan luka bakar atau kombus. Untuk luka bakar dengan kecepatan tertentu seperti itu kan bisa merusak saraf, otot, bahkan pembuluh darah yang dilaluinya. Nah, kesulitannya itu ya seperti tadi kita mengeluarkan peluru yang lokasinya sangat tidak enak karena tidak strategis ya, dok ya. Tadi. Nah, itu di mana sih, dok, letaknya kalau misalkan Tadi dekat arteri karotis ya, dok ya? Iya, di dekat cabang arteri karotis dan sebagian fragmen daripada tulang yang dilewatin tadi itu menancap di ujung karotis tadi. Nah, itu berarti yang ujung tulang, yang ujung itu tidak diambil ya, dok ya? Diambil, itu tetap diambil. harus diambil karena dia kan kotor, termasuk luka kotor dia, luka terbuka. Berarti ada yang dijahit nggak pembuluh darahnya itu, Ada dokter? Kemarin dijahit. Oh, dijahit berarti pembuluh darahnya. Berarti Kalau enggak kan begitu kita copot dia bocor. berdarah, kan? iya. Berdarah. Berarti repair ya, dok ya, pembuluh darahnya kita Pembuluh repair. darah, Iya, kemudian repair otot dan kita eksplor sarafnya. sarafnya. Oke. Karena memang di daerah servikal itu kan rawan terhadap anggota motorik tangan dan kaki sama sensorik juga. Izin, dokter. Berarti kalau setiap misalkan ya tadi ada benda yang masuk proyektil gitu, apakah setiap benda yang masuk ke dalam tubuh itu harus kita ambil untuk kesejahteraan ya, artinya untuk kelangsungan si korban itu sendiri atau gimana, dok? Untuk kasus luka tembak, pada prinsipnya semua benda asing yang ada di tubuh kita harus dikeluarkan. Cuman kembali lagi kita melihat lokasi daripada tempat peluru tadi bersarang. Kalau dia berada di daerah Eloquent, itu ada kasus di mana peluru itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi tetap di dalam? Kita biarkan di dalam, kemudian kita sterilkan di dalam supaya, dan kita berikan alat seperti lem dia supaya dia lengket. Beberapa kasus dulu pernah kita tanganin di sini. Jadi pelurunya nancap di daerah triangle atau segitiga antara batang otak, otak kecil, dan tentorium. Tentorium itu seperti atapnya otak kecil itu yang memisahkan otak besar dan otak kecil. Dan itu jaraknya hanya beberapa mili dari batang otak. Di mana ujung proyektil itu menghadap ke arah batang otak. Kalau kita jadi mau sangat mengambil, berisiko ya. khawatirnya itu terdorong malah membuat pasiennya nggak bangun, nggak sadar nanti pasiennya. Seperti itu. Ini berarti kasus luka tembak keberapa yang dokter tangani, dok? Banyak ya kita Pak Karumpit ya, banyak Banyak. kasus yang kita bawa ke sini karena memang di Jakarta
kasus-kasus seperti itu banyak sekali yang rata-rata dirujuk ke rumah sakit Polri. Oke. Jadi luka tembak yang kita tangani itu salah satunya luka tembak akibat operasi kepolisian. Ada juga yang tugas rutin kepolisian, misalnya ada penjahat, narkoba, pencurian, dan perampokan dan sebagainya, itu sering sekali datang ke sini dengan luka tembak. Berarti cukup banyak ya kasusnya ya. Ini harusnya bikin spesialistik nih. Barangkali terbanyak di Indonesia. Siapa yang mau nanganin kasus luka tembak ya? Oke. Kalau untuk prognosa sendiri dokter, dari kasus ini pasiennya prognosanya gimana setelah dioperasi? Kita mau tahu dong, nih operasi susah nih soalnya nih. Yang pasien yang kita operasi kemarin itu alhamdulillah kemarin pasiennya tidak ada defisit neurologis. Habis itu operasi juga melaporkan ke Pak Karumpit, beliau juga langsung melihat pasiennya, post op-nya, dan sudah kita pulangkan ya Pak Karumpit ya pasiennya. Jadi ini pasien luar biasa dan atensi kita dalam hal empati ataupun perhatian kepada anggota operasi ini sejak dari panglimanya operasi di sana, dari Brimob, kemudian dari Kabidokes, Kapolda Papua, kemudian atas perintah Pak Kapolri kemarin Pak Kapolda Lampung bersama Kabidokes sama Kasat Brimob Lampung mengatensi di sini. Jadi luar biasa. Jadi kita pun operasinya berhasil, dan saya yakin nanti perjalanan untuk penyembuhan selanjutnya di Bidokes Lampung di Satbrimob sana saya pikir teratasi dengan baik. Oke, ini anggota polisinya yang dari Brimob ya, dokter? Iya. Ini dari Jadi Brimob. kebetulan untuk operasi Damai Karten ini yang 1 Juli sampai 31 Desember ini dari Satbrimob di Lampung. Siap. Jadi beliaunya ini mau pulang tapi udah kena tembak. Kasih. Sudah mau selesai. Udah mau ini, tapi luar biasa. Kita salut lah pada pasukan-pasukan kita yang luar biasa pengabdiannya. Kita harus kita bisa di Jakarta dan seperti ini harus apa pekerjaan kita atau atensi kita dalam wujud apa ya, salah satunya ketika ada sesuatu itu kita otot untuk menangani itu. Siap ya. Jadi pengabdian rumah sakit Polri Pusat terhadap tugas kepolisian, tugas operasi kepolisian. Iya, kedokteran kepolisian ya dok ya. Aduh, udah mantap sekali. Bangga deh aku ya. Makin bangga ya dok, makin bangga. Udah lebih dari 30 tahun pengabdian kan sudah mendarah daging. Iya. Sudah menjiwai. Udah nggak deg-degan lagi ya dok kalau dapat kasus seperti itu gitu ya. Tapi saya sangat konsen sih dok, terutama pembentukan tim ini. Saya kan dulu dokter mungkin sudah tahu saya dari rumah sakit Polri, dokter umum melalui sekolah spesialis, direkomendasikan juga dari sini. Kebetulan tapi saya belum jadi polisi dok. Itu perkembangannya pesat dok. Termasuk adalah yang saya apresiasi atau saya banggakan itu adalah pembentukan tim ini dok. Jadi setiap ada pasien kasus apa, karena kan saya jadi tim nggak sekali 2 kali ya dok ya, udah banyak banget. Semua kasus atensi siapa itu kita membentuk tim. Itu betul kata dokter bahwa itu bisa membuat kita tuh makin pintar. Lama-lama itu kita makin terbiasa. Jadi tanpa perlu diminta kita timbul emergensinya itu sense of emergency langsung keluar. Dokter Fanda itu sudah kena aura saya. Setiap permasalahan itu ada sisi negatif, sisi positif. Ngapain kita ambil yang negatif? Positif ini. Betul. Jadi aura kita itu luar biasa. Saya memang gitu dong orangnya. Tahu nggak? Ketika saya tiap hari itu jalan kaki untuk mengitari pasien-pasien itu. Siap. Nah, itu saya ada orang yang Karumpit bintang 1 kok jalan-jalan sendiri tuh. Itu di situ itu pahalanya banyak sekali untuk rumah sakit, untuk diri saya. Nah, itu harus ditumbuhkan yang aura-aura positif gitu. Kalau saya selalu bilang orang sih loyalitas tanpa. Oh, itu luar biasa. Susah ya dicari kayak gini dok. Inspirator. Ini
teman saya nih dok, kalau biasa dokter tolong dok, stop dulu, saya loading dulu. Siap, Baik, baik berarti ya. hari ini temanya luar biasa. Luar biasa. Apa dokter yang bisa kita simpulkan nih dari Sebelum disimpulkan, kita sebenarnya dari pengalaman ini punya tim atau dokter secara individu yang luar biasa. Ya, jadi ini saya ambil manfaatnya. Artinya pas saya buat kemungkinan untuk pengembangan layanan di rumah sakit ini. Jadi tetap anggota, kemudian keluarga ini nomor satu. Kemudian di sisi lain kita itu mengembangkan yang barangkali ya masih ada istilahnya itu pasien-pasien eksekutif di luar yang perginya ke Singapura sana, kita mampu loh ini. Kayak dokter Buti ini kan luar biasa. Dicari terus dok. Jadi cari. Dicari di tempat lain nggak ada dokter. Pengalamannya hanya ada di rumah sakit Polri. Iya, cuma kadang-kadang yang biasa kita kenalnya ketika ngopi bersama itu nggak tahu kelebihannya. Kelebihannya itu dengar dari orang lain. Itu makanya kita support terus lah kemampuan daripada SDM kita ini. Sebelum kesimpulan saya boleh tanya satu lagi nggak? Maaf ya, maaf semuanya. Maaf ya sahabat Rosari, penasaran. Boleh. Kira-kira dok, kalau misalnya lagi tadi mungkin balik lagi, aku mau tanyanya itu tentang sistem rujukannya dokter untuk seluruh rumah sakit atau ini terutama untuk kabit dokes yang ada di seluruh Indonesia. Kalau mau ada emergency case kira-kira bisa telepon kemana dokter? Jadi kita bikin saluran yang banyak sekali, saluran yang mudah sekali. Ya, jadi jangan sampai birokrasi itu mengganggu atau menghambat kinerja capaiannya itu. Wah, jadi ketika ada kasus seperti ini, barangkali para kabid dokes itu udah terbiasa lah. Kayak kasus kemarin saya dihubungi, Pak Budi dihubungi, Pak Dir Yanmet dihubungi, semua kita begitu pembentukan tim sudah tahu semua arahnya itu luar biasa. Jadi kita untuk seperti ini lintas birokrasi. Jadi jangan sampai birokrasi menghambat capaian kinerja kita. Siap. Iya. Kita harus bikin yang amazing. Semoga kedepannya tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik dan menjadi suatu standar pelayanan di rumah sakit Polri ini, perujukan itu tidak ada penghambatan, maksudnya tidak terhambat dan lancar semuanya. Saya simpulkan berarti ya Mbak Evi ya untuk pengabdian kita. Saya yang pertama itu kesimpulan adalah dari Pak Karumkit itu mengatakan kalau rumah sakit ini untuk anggota dan keluarganya ya. Nah, terus dan masyarakat umum. Jangan lupa itu masyarakat umum. Karena masyarakat umum itu nanti yang membuat image Polri ini suatu institusi yang dipercaya masyarakat, humanis, itu luar biasa. Kita dukungan dari kesehatan kepada Polri. Siap. Nah, jadi termasuk adalah masyarakat umum, polisi, anggotanya dan masyarakat umum. Lalu untuk pelayanan dari rumah sakit ini adalah untuk perujukan itu sangat mudah. Jadi kabit dokes tidak perlu khawatir kalau ada anggotanya terjadi sesuatu bisa langsung telepon Pak Karumkit. Lalu yang selanjutnya adalah pelayanan di rumah sakit ini pun sudah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih termasuk untuk operasi, dan ada yang baru adalah ada MOT, jadi tidak usah khawatir, semua bisa kita tangani di rumah sakit. MOT langsung 4 gitu. Langsung canggih. Jadi saya berasa tamasya. Kita bikin di dalamnya kayak di taman atau di tempat kayak air terjun. Terus kalau ada ininya, ada namanya suara musik-musiknya, bisa langsung dari YouTube. Terus terkonek sama
bukan Oh, termasuk misalnya dokter mau baca MRI atau CT scan atau ronsen torak langsung ada layarnya. Iya. Bisa dibuka dokter mau CT Canggih, scan ya. langsung Langsung Kayak bisa di luar dibuka. negeri ya dok. Mantap. Terus langsung ada Luar kameranya biasa. yang bisa melihat, saya misalnya mau ngeliat dokter operasi nggak perlu jongkok-jongkok begini dok sekarang, langsung lihat di layar ada. Dokter ngapain saya bisa. Jadi emang di sini udah canggih sekali ya Mbak Evi ya dokter ya semua. Oke. Mungkin Mbak Evi yang sekarang menutup. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Pak Karungkit dan Dokter Budi. Nanti kita undang lagi loh dokter. Nggak boleh bosan loh. Ya, Baik, silakan. terima kasih Bapak, terima kasih Dokter Budi, sahabat Rosari. Hari ini seru banget, pembahasan kita sangat mendalam. Ada beberapa poin ya buat sahabat Rosari yang bisa kita ambil. Pertama, sahabat Rosari sebagai kita bertugas di Rumah Sakit Polri, tanggung jawab itu adalah sebuah kebanggaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah berpikirlah positif terhadap tanggung jawab yang diberikan. Walaupun ada sisi negatif, ada sisi positif yang harus kita ambil. Supaya apa? Kerja itu punya nilai, punya makna. Ibadah ya Pak, jadi Ibadah, maknanya adalah ibadah. Pak ya Mbak Evi untuk subscribe, like, dan komen Oke. di channel YouTube kita di Kopi Rosari Rumah Sakit Polri. Kalau misalnya ada tema yang mau kalian Minta ya. usung, minta boleh komen di situ. Oke? Oke. Satu lagi, jangan lupa di-share. Share. Share ke sebanyak-banyaknya. Untuk nge-like. Jangan disimpan ilmu. Jangan disimpan ya, Iya. karena banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa dibagi ke teman-teman semua. Siap. Nggak cuma di kalangan Polri loh, kalangan umum juga boleh. Gitu Boleh. ya. Iya. Oke. Oke, Itu terima aja ya. kasih. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima Salam. Terima kasih Dokter Budi. Salam. Terima kasih Salam Pak sehat, salam Karungkit. sejahtera. Ya, ayo kita Baik, sekian dari kami. Semangat